Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Idul Fitri membuat masyarakat resah. Selain karena kekhawatiran harga yang tinggi, stok juga mulai terbatas. Lantas seperti apa pengawasan bahan pokok di bulan Ramadan ini? Sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bapak Sudarmaji selaku perwakilan pedagang ya Bapak ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini Ibu Yanita Syaiful selaku Kadis Perindak Provinsi Bengkulu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan pemirsa, tema kita yaitu pengawasan bahan pokok di bulan Ramadan. Pemirsa di rumah yang ingin bertanya bersama kita bisa di 0736 21541. Kami ulangi 0736 21541. Nah, terkait dengan tema kita yaitu pengawasan bahan pokok di bulan Ramadan. Sebenarnya untuk kondisi bahan pokok di bulan Ramadan tahun ini seperti apa Ibu Yunit? Kalau hasil pantauan kami ya, kita menjelang bulan Ramadan ini memang sudah menjadi kebiasaan. Kalau mendekati memasuki bulan puasa itu harga itu akan naik begitu. Nah, kemudian nanti di pertengahan itu stabil, nanti ketika hari raya itu naik lagi seperti itu. Itu memang sudah kebiasaan seperti itu, kenaikan harga begitu. Nah, yang biasanya itu yang naik seperti yang kita pantau ya saat ini itu yang naik itu yang harganya naik di atas harga headnya itu seperti beras itu naik, kemudian minyak naik begitu. Kemudian cabai rawit, kalau cabai merah keriting dia turun harga saat ini. Saat ini sudah turun dia. Tapi kalau cabai rawit itu memang naik. Kemudian telur ayam itu yang harganya juga naik seperti itu gitu. Kalau daging ayam dan daging kalau sapi. Daging itu dari sudah sejak di tahun ini, sejak di tahun lalu lah itu stabil di 140.000, sebenarnya di atas itu tuh, tapi dia stabil di harga 140.000 seperti itu. Berarti ada beberapa bahan pokok yang memang kondisinya stabil, ada juga yang naik, ada juga yang turun. Ya. Nah kalau daging ayam ini sekarang
sudah agak turun gitu. Oh, iya. Turun dari harga acuannya seperti itu Oke. gitu. Nah, biasanya Sekarang untuk kondisi naik turunnya harga itu dipengaruhi karena apa sih, Bu? Kalau biasanya kalau misalnya tersedianya banyak itu harga turun. Kalau tersedianya sedikit harga naik. Nah, kalau di hari raya mendekati hari besar keagamaan biasanya stoknya ada tetapi harganya karena kebutuhan orang banyak jadi naik Naik, gitu, seperti itu biasanya. Nah, itulah kita mengharapkan dari para pedagang itu kalau misalnya stok itu ada, kita memasuki bulan Ramadan ya ataupun nanti hari raya standar-standar aja, nggak usah dinaikkan begitu maksud saya, karena stoknya ada kan. Seperti biasa, kecuali kalau memang stoknya tidak ada itu memang mendorong untuk naiknya harga seperti itu. Gitu. Oke, kalau Pak Sudar sendiri gimana Pak Sudar menyikapi beberapa bahan pokok yang naik dan juga ada juga yang turun, ada juga yang stabil ya. Tapi kondisi saat ini di pasar bagaimana Pak Sudar? Ya, terima kasih. Yang selama ini sebelum memasuki bulan Ramadan, itu memang barang-barang kebutuhan pokok itu sembako khususnya itu di awal bulan puasa itu ada kenaikan sedikit Bu ya. Dari daging itu yang dari awal itu 130 itu mereka menjual 140, bahkan bertahan sampai sekarang itu yang saya pantau tadi sampai bertahan. Kalau untuk telur itu emang kenaikannya belum seberapa signifikan. Karena yang standar itu yang ukuran kecil tuh ya, itu masih 52, 53. Kan ada bagian-bagian telur tuh kan, yang super itu yang besar tuh, yang jumbo itu mencapai 58 sampai 60 ribu. Itu untuk telur. Makanya untuk yang lain-lain seperti minyak itu masih stabil. Tapi kini yang langka, yang diburu minyak masyarakat minyak kita. Nah, itu yang kita sayang. Kenapa? Minyak yang disubsidi oleh pemerintah itu justru langka di pasaran. Toh kalau seandainya ada, itu udah di atas head penjualan mereka, udah mencapai 18 ribu. Karena saya sebelum diundang Pak Edward ke sini juga, saya udah pantau terus. Karena apa? Saya belanja terus setiap hari Bu. Bukan pantau, tapi saya belanja langsung ya. Intinya kalau bisa sih di bulan Ramadan ini seperti Bu katakan tadi, di awal emang agak melonjak, di tengah turun itu biasa emang agak turun. Agak turunnya tadi karena masyarakat tuh lah agak sulit sekarang. Betul. Jadi saya minta juga kepada pemerintah provinsi khususnya Ibu Disperindak ya, ya kalau biasa stabil harga itu ada operasi pasar di pasar kita lakukan di situ. Karena kalau kita adakan operasi pasar, pedagang itu dia akan berpikir menaikkan barang. Kadang-kadang itu yang kita sampaikan tadi, kenaikan barang karena langka. Langka itu di stok atau yang langka? Itu kita pertanyakan. Kadang-kadang pedagang itu ada nakal. Minyak dikeluarkan dikit-dikit supaya harga naik. Nah, itu udah logika mereka jualan. Tapi kalau bisa kita atasi dari Disperindak semua kota, provinsi bisa bersatu. Gimana bisa stabil? Karena apa? Saya pedagang itu dampaknya luar biasa sekarang. Penghasilan sama modal sama itu udah nggak sebanding lagi. Belum lagi lapaknya Pak ya, sewa Lapak itu yang gitu. sewa-sewa itu, apalagi macam pasar kita dikelola oleh pihak ketiga. Ya itu otomatis itu harganya udah luar biasa. Nah, jadi banyaklah hal-hal yang kita benahi di pasar Ibu. Ini karena kita persaingan pedagang namanya online itu, gimana kita bisa mengimbangi supaya pasar rakyat bisa hidup lagi gitu. Itu yang permintaan saya. Kebetulan saya sebagai pedagang juga, saya sebagai pengurus pasar juga. Jadi karena saya diundang Pak itu saya tanya, saya sebagai pedagang, oke. Nah, sebagai pedagang saya di sini. Oke, tapi kalau untuk stok bahan pokok saat ini di bulan Ramadan itu tercukupi Ibu ini Pak? Kalau stoknya kita kan sudah memonitor ya di para distributor. Itu memang stok itu sudah disiapkan untuk hari raya ini itu dilebihkan. Jadi stok itu tersedia. Kecuali memang minyak kita itu bukan minyak subsidi Pak. Jadi minyak kita itu kan dibuat dari minyak yang ada kebijakan dari pemerintah bahwa kalau mau mengekspor yang CPO itu mau ekspor yang bahan minyak itu harus memberikan 20% ke dalam negara kita ini begitu kan. Nah, ke dalam ini yang dibuat minyak kita. Jadi bukan subsidi, dia diambil dari 20% yang minyak untuk diekspor seperti itu. Nah, jadilah minyak kita. Nah, memang minyak kita ini
terkendalanya di distribusinya begitu, di distribusinya yang kita rasakan saat ini itu kurang lancar karena kita produsen itu tidak ada di Bengkulu, produsen minyak kita itu tidak ada di Bengkulu dan itu semuanya berada di luar. Kemudian distributor satunya pun itu tidak berada di sini, beradanya di luar. Jadi pendistribusiannya itu bisa jadi yang tadinya ada untuk kita jadi terkirim ke tempat yang lain, dan ada yang kita terkirim ke kita, distributor keduanya sudah menyebar ke pengecer, habis kan, cepat habis. Jadi sehingga harga di pasaran itu jadi naik. Harusnya kan 14.000 harganya kan. Iya, tapi Ya, itu di atas head ya? Sekarang jadi 16.000 Pak. 16.000 ya. Harganya jadi 16.000. Dan juga stoknya Ya. juga langka ya Pak ya, bahkan kosong sekarang Pak ya? Ya, karena tersedianya itu terbatas, jadi naik harganya. Masyarakat suka dengan minyak kita tersebut. Padahal minyak-minyak yang lain juga ada sebenarnya kan. Ada minyak-minyak lain yang produksi dari yang kemasan, yang premium, yang lain itu ada. Yang premium harganya lebih tinggi. Tapi harganya harganya lebih tinggi, 17.000 sampai 20.000 gitu. 22. Ya, 22.000 22.000 sekarang ya. ya. Yang Makanya yang mungkin premium masyarakat ya. memilih harga yang lebih premium sama itu kan dibanding 22.000 kita dan ya. ya kalau minyak kita ini murah dan bagus gitu minyaknya gitu. Jadi memang orang suka dengan minyak kita, tapi tentunya kita mengharapkan minyak kita ini harusnya untuk yang yang menengah ke bawah lah begitu. Jadi kalau yang menengah ke atas itu nggak usah lah beli minyak kita gitu, belinya minyak yang premium aja gitu, seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk kondisi sekarang tidak semua orang yang mau seperti itu ya Bu ya. Ya, Semua orang pun semuanya kalau mau yang pasti murah, ya. Minyak kita karena diambil murah. semua. Oke, kita akan jeda sejenak. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu pengawasan bahan pokok di bulan Ramadan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.